Untuk persiapan harus makan yang banyak nih biar kuat. Antep banget. Firza, Ingat deh. lo ngapain pakai baju SMA? Oh, pawai 17 Agustusan masih lama. Saya mau mengharumkan nama bangsa. Mengharumkan muka lo lucu banget ya. Mengharumkan nama bangsa bagaimana maksudnya? Saya mau ada di titik di mana orang-orang Amerika nyium wangi. Wangi apa nih? Oh, wangi Indonesia. Nah, Wih, itu. gokil banget lo. Caranya bagaimana lo pakai baju SMA maksudnya apa? Saya mau ikut Olimpiade. Udah dapat undangan resmi. Resmi Kejora. Bukan resmi, ada capnya. Oh, ada undangan Olimpiade apaan maksudnya? Ada cap dari yang ngundang sama cap kelurahannya dah, pokoknya gitu. Pada persiapannya apa aja lo? Ini nah, udah make yang gini-gini tuh nggak? Yang kuis-kuis itu bisa just tip gitu. Bisa jadi, bukan bisa Gitu. jadi. Maksudnya undangan mana? Undangannya coba. Ada Olimpiade ada gini-ginian. Jatuh lagi. Wah, jangan-jangan ini pertanda. Tanda Kalau lo megangnya nggak kenceng, ya. bener sih. Iya. Mana lihat? Nah, ini undangannya noh. Hah? Bener kan tuh? Ini mah undangan tahun berapa? Tahun 2014 game show ini. Tahun 2014 sudah telat juga lo. Lah, kayaknya typo dah. Ah, Oh iya ya, pantesan saya ngechat kagak dibales, Cing. Katanya udah jadi toko laundry katanya itu gitu. acaranya juga udah bungkus itu. Ya. Jadi gimana dong? Saya udah latihan capek-capek, Cing, udah. Iya salah, lo salah Nebak-nebak. tanggap. Itu bukan Olimpiade ini undangan game show, tapi udah kalah daluarsa juga. Ya. Malu doang dong sama kita. Ribut-ribut rame-rame apa sih dari tadi itu kenapa sih, Cing? Kenapa sih? Dia katanya mau ikut Olimpiade. Hah, Olimpiade apaan? Keren banget. Bohong ternyata bukan Iya, game nggak show, bener. dia salah. Saya udah malu pakai baju ini nih. Makanya baca dulu. Ya. Jangan sampai salah, udah gaya-gaya Olimpiade. Tau-taunya game show. Game show udah bungkus juga gitu. Ya. Mau kemana ini sekarang? Abis makan? Mau ganti dulu lah ini, padahal saya udah masih cocok loh pakai baju SMA. Nggak. di foto dulu, tapi tapi nggak nanti apa-apa. lo kalau makan ini buang tulangnya jangan sembarangan. Emang apa? Buang aja kali. Jangan dibuang, jangan dibuang. Kenapa emang? Ini bisa jadi salah satu bahan untuk memperkuat batu bata. Percaya nggak? Masa iya tulang ayam? beneran. Ceker ayam bener pondasi. Bener, Cakar itu ayam benar. ada. Ini adalah kalsium karbonat. Iya, buktinya ada yang menang Olimpiade Sains Internasional di Inggris gara-gara ini. Gara-gara ini? Iya, tulang ayam. jadi ceritanya nih ada 3 sekawan pelajar dari Bandung dan Cianjur yang mengolah tulang ayam jadi bahan bangunan yang ramah lingkungan. Gak percaya kan? Ya. Kita lihat nih liputannya. Siapa sangka limbah tulang ayam mengantarkan 3 pelajar asal Cianjur dan Bandung menang Olimpiade Sains Internasional di London, Inggris. 3 sekawan itu adalah Zahran Mulkan, Fiandra Satria, dan Muhammad Haikal, siswa SMP Pribadi Bandung, Jawa Barat. 3 pelajar ini membuat proyek inovatif batu beton ramah lingkungan dari campuran limbah tulang ayam. Talenta emas 3 sekawan ini membawa mereka jadi juara di International Greenwich Olympiad 2025 akhir Juni lalu. Ketiganya berhasil mengalahkan 350 peserta lain yang berasal dari 53 negara. Prestasi besar yang ternyata muncul dari keresahan sehari-hari. Yaitu ketika makan siang yang dimana seringkali menunya adalah ayam, tulang-tulang ayam, sisa-sisa limbah tulang ayam itu tidak diolah kembali. Lalu Zahran, Fiandra, dan Haikal pun bereksperimen dan meneliti limbah tulang ayam yang berpotensi jadi salah satu campuran untuk bahan bangunan ramah lingkungan. Dan ternyata tulang ayam itu memiliki kalsium karbonat yang zatnya sama dengan batu kapur. Batu kapur adalah salah satu bahan untuk membuat beton. Jadi kami mengekstrak tulang ayam itu menjadi kalsium karbonat agar menjadi beton. Penelitian ketiganya berlangsung selama 6 bulan di bawah bimbingan Siti Maisaroh, guru mata pelajaran biologi sekaligus koordinator Departemen Proyek Sains di Sekolah Pribadi Bandung. Pihak sekolah berharap prestasi yang mengharumkan Indonesia ini bisa mengantarkan 3 siswa kebanggaannya ke kesempatan yang lebih besar. Ada korelasi yang sangat linear antara siswa dengan prestasi Project Olympiad dengan penerimaan
mereka di perguruan tinggi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu pula dengan value mereka akan lebih bertambah sehingga mereka bisa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun kesempatan-kesempatan yang lain. Setelah menyabet gelar juara Olimpiade Internasional, Zahran, Fiandra, dan Haikal berencana mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait proyek batu beton campuran tulang ayam ramah lingkungan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dan sudah hadir langsung di studio Kompas TV Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Hadir juga ini 3 kawan-kawan berprestasi kita. Teman sebaya saya ini. Pada zamannya waktu itu, Cing. Iya. Sebaya anaknya Cing Abdel. Betul. Ya. Ada. Gak kelihatan kok Cing Abdel. Gak Tuh, kelihatan ya. kan? Bener Gak kan? kelihatan mudanya saya. Tua dong. Gak kelihatan bedanya. Sudah hadir nih 3 pelajar yang membanggakan. Ada Zahran Mulkan. Zahran ya. Lalu ada Fiandra Satria. Halo semuanya. Halo, dan juga Muhammad Haikal, siswa SMP Pribadi Bandung, Jawa Barat yang juara Olimpiade Science International di London, Inggris. Dan juga hadir Ibu Mei, guru pembimbingnya ya. Selamat malam Bu Mei, hadir lewat Zoom. Malam Bu Mei. Bu Mei ini telat 2 bulan ya. Sekarang udah Juni ya. Canda namanya. Komedi ini. Komedi. Iya. Halo Bu Mei, selamat malam. Selamat malam Bu Mei. Ya. Pertama-tama kita tanya dulu ya, Prof, ke kawan-kawan ini gimana sih ceritanya kalau dari penilaiannya sehingga teman-teman ini bisa menjuarai Olimpiade Science International di Inggris. Siapa yang mau cerita? Boleh. Sulit. Boleh. Jadi awalnya itu kita memulai proyek ini pasti ada research awalnya dulu yang kita lakukan bersama teman-teman dan juga Miss Mai. Nah, jadi awalnya ini kenapa sih kita memulai untuk membuat proyek ini? Karena kita setelah melakukan research kita melihat bahwa yang namanya eksploitasi terhadap kapur sudah sangatlah besar gitu di Indonesia. Dan juga di sekolah kami kita juga mempunyai limbah tulang ayam ya yang sangat masif dan tidak terkontrol dengan baik dan tidak dikelola dengan baik. Nah, setelah kita melakukan riset lebih lanjut, kita menemukan nih bahwa di dalam tulang ayam itu mengandung kalsium karbonat yang umumnya bisa digunakan pada beton. Dan disitulah kita memulai untuk membuat proyek ini, yang dimana kita menggunakan tulang ayam untuk dibuat menjadi komposit beton. Ya, ya. Di pembagian tugasnya gimana sih Haikal? Siapa yang nyari tulang ayam dan apa yang ada pembagian kerjanya gimana Haikal? Pastinya ada pembagian tugas-tugas masing-masing. Misalnya aku yang ngebersihin tulang-tulang ayamnya. Ya. Aku yang bikin komposit betonnya gitu. Oh, itu tulang ayam semua bagian, mau paha, mau dada. Semua bagian. Semua, yang penting ada tulangnya. Yang penting bersih dari daging dan lemaknya. CaCO3 itu ya, kalsium karbonat ada di sana. Betul. Kalau Zahran selama ini tuh apa sih yang paling susah prosesnya dari penelitian? Tantangannya apa? Paling susah sih menurut kita tuh ini ya, mencari komposisi terbaiknya ya. Karena kita harus melakukan uji coba beberapa kali lagi sampai menemukan hasil yang maksimal dan komposisi yang tepat sih. Ini sebenarnya pencampuran ini gunanya tuh untuk apa sih? Kan ada sih sebenarnya yang sekarang udah ada campuran, kalau misalnya kita ngecor dikasih campuran supaya dia cepet kering. Nah, kalau si tulang ini dipakai untuk apa? Nah, kalau tulang ini sebagai alternatif pengganti batu kapur, karena batu kapur itu kan ditambang ya, dan itu gak baik buat lingkungan. Jadi kita tuh bikin beton yang ramah lingkungan gitu. Dan juga kalau pakai tulang ayam ini jadi cepat kering juga, terus lebih kuat juga gitu. Iya. Bu Wamen, gimana responnya anak-anak ini masih SMP dimulai proyeknya ya? Mulai proyek dari SMP. Di SMP sudah science banget lah gitu. Gimana responnya Bu? Iya, pertama-tama senang sekali melihat keinginan atau keingintahuan tentang sains dan sudah secara tim bersama-sama sudah membuat suatu idea dan juga suatu proyek. Ini luar biasa ya. Dan sebenarnya saya sangat sering dengan anak-anak SMA. Ya, karena pada saat ini Bapak Presiden memang membuat ada satu program penting sekali dari pemerintah. Salah satu dari program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini visi langsung dari Bapak Presiden
di mana beliau melihat bahwa kita harus mengejar ketinggalan kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di bidang STEM terutama. Ya. Dan untuk itu Bapak Presiden mempunyai visi dan juga strategi untuk mendirikan suatu program yang namanya Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah di tingkat SMA, tetapi ditaruh di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena Bapak Presiden menginginkan ini agar bersatu dengan pemikiran dan persiapan untuk ke universitas, akan menembus perguruan tinggi top di dunia, terutama sekali mempersiapkan anak-anak terbaik bangsa di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga di Sekolah Garuda ini satu visi yang penting sekali adalah memberikan akses. Kita senang sekali bahwa tim kita ini dari Bandung, ya dari Bandung Cianjur. Dan tadi saya bilang, wah ini saya sebenarnya sering sekali melihat dan berbicara, berdiskusi dengan anak SMA. Kebetulan dari Aceh sampai Papua, ini sudah saya kunjungi. Bagian dari Sekolah Garuda itu ada 2 skema. Satu Sekolah Garuda Transformasi, di mana kita bekerja sama dan membina sekolah yang sudah ada, SMA yang sudah ada. Dan kita membangun sekolah yang baru, karena Bapak Presiden ingin memberikan akses. Jadi mungkin kalau begitu saya ceritakan, di mana-mana tadi polanya sama. Jadi waktu saya ke SMA 10 Fajar Harapan di Aceh, ataupun ke SMA Averos di Sorong, nih sudah semua. Ini ataupun di Man Ice Oki di Palembang, ini pasti polanya itu sama, dan ini luar biasa. Dan ada 2 pola tadi. Yang pertama, mikir dulu, diskusi dulu dengan teman-teman dan Brainstorming dulu. dan Guru Ume untuk melihat suatu permasalahan. Ini sebenarnya yang paling sulit. Jadi kalau kita lihat dari ilmuwan atau saintis, yang pertama yang paling sulit itu memetakan masalahnya. Itu sebenarnya yang paling sulit. Lalu yang kedua tadi adik-adik bilang setelah itu ada pembagian tugas. Bang Ical nanyakan pembagian tugas. Nah, kerja di tim itu adalah satu kunci di seluruh penelitian. Walaupun kita tahu ilmuwan individu ya, tetapi kerja ilmuwan itu jarang sekali kita hanya 1 orang. Kita biasa harus bersama-sama. Dan tadi ada risetnya, berarti harus membaca lebih dulu apa yang sudah dilakukan. Itu penting sekali. Dan tadi yang ketiga itu harus bisa berkolaborasi bersama-sama ini, untuk harus kompak. Bagaimana untuk mewujudkan apa yang tadi divisikan. Ya, dan Bu Wamen kalau bicara soal kolaborasi tentu tidak hanya muridnya saja, tapi juga guru pembimbingnya ini penting. Pasti. Bu Mei, mumpung ada Bu Wamen, silakan. Apa yang mau disampaikan langsung? Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Profesor Stella. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah untuk di sekolah kami sendiri tadi kami juga sangat mendukung adanya Sekolah Garuda, di mana sekolah tersebut tujuannya adalah untuk bisa menembus perguruan tinggi top dunia. Begitu pula dengan sekolah kami, Bu Stella. Jadi sekolah kami dari Sekolah Pribadi Bandung atau Pribadi Bandung School. Kebetulan di sekolah kami juga menerapkan kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional, di mana salah satu tujuan dari siswa-siswa kita adalah bisa menembus ke perguruan tinggi dunia, seperti itu. Nah, untuk di sekolah kami ada program yang namanya Science Project Department. Jadi di situ kami mewadahi siswa-siswa yang memang memiliki ketertarikan terhadap penelitian untuk bisa diberikan pembimbingan ataupun diberikan supervisor dari guru-guru yang sudah memang diberikan pelatihan juga untuk bisa mendampingi penelitian mereka. Jadi dimulai kita melakukan registrasi siswa, kemudian juga kita melakukan seminar dan juga ada workshop untuk bagaimana meneliti itu, bagaimana bisa membuat suatu proyek dan juga makalah ataupun nanti kedepannya akan dimasukkan ke dalam kompetisi ilmiah seperti itu. Kemudian begitu pula kita juga memberikan supervisor di masing-masing yang bidang yang ingin mereka geluti, seperti itu. Nah, untuk kasusnya Zahran dan juga teman-teman ini, jadi memang mereka juga dari SMP kelas 9 sudah mulai melakukan penelitian.
Dan di kelas 10 ini kami juga mencoba lebih luas lagi gitu untuk melihat apa permasalahan yang ada di sekitarnya, terutama di wilayah Jawa Barat. Karena kan memang kami ada di Jawa Barat, ternyata ada nih permasalahannya, yaitu salah satunya adalah kita melihat kalau kita dari Jakarta ke Bandung gitu ya, Profesor Stella mungkin pernah melihat di area Padalarang itu gunungnya udah makin habis karena diambilin tuh tambang kapurnya gitu. Nah, kemudian kita diskusi, kita brainstorming kira-kira apa nih solusi yang bisa kita hadirkan. Kemudian kami juga dari tim supervisor teacher, kemudian dari sekolah juga memfasilitasi anak-anak dengan memberikan akses untuk jurnal-jurnal dan juga riset-riset yang memang sudah dilakukan sebelumnya itu agar mereka bisa mengetahui dan juga bisa melihat polanya seperti apa dan juga bisa merancang metode untuk penelitiannya. Nah, pasti Bu Wamen juga ingin merespons Bu Mei dengan tadi yang sudah disampaikan, bahkan punya departemen sains sendiri di sekolahnya seperti apa, tapi nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Malam Akhir Pekan. Sapa Malam Indonesia Akhir Pekan. Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia. Ulang. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Weh. Kali ini saya Firza Logika akan memandu kuis untuk para pelajar berprestasi terpilih. Ntar dulu, Mas namanya Firza Logika. Iya. Firza Logika. Aduh. Kadang-kadang memang Emang nama sengaja nggak. dipilih untuk ini ya? Iya, tapi nama kadang nggak sesuai dengan Jangan kenyataan. gitu lah. Lebih ke Firza lo gitu nih. Lebih ke Logila juga bisa. Dan mari kita mulai cerdas cermat akhir pekan. Untuk pertanyaan pertama rebutan ya. Aturannya dong, Mek. Kasih tahu aturannya, orang main aturannya gimana. Langsung. Pokoknya nanti saya ngelempar soal, siapa yang bisa siul. Ya, usah dong. Enggak pakai bel, ting gitu. Oh, oke. Coba cek belnya dulu. Keren. Yeah. Emang tahu bedanya kayaknya sama semua. Game masternya nggak? Ahli dengar bunyi. Oh, oke, frekuensi ya, science. Oke. Saya kan kelalawar. Iya. Oke, pertanyaan pertama pilihan ganda. Oke. Bunga apakah yang memiliki bau menyengat seperti dia. bangkai dan merupakan bunga endemik Sumatera, Indonesia? Kamu, Siapa namanya, ayo? Siapa namanya, ayo? Main kamu aja. Kiandra. Kiandra boleh. Jawabannya adalah B, bunga Rafflesia arnoldi. Kita cek dulu. Kling, 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 kling. Lah, betul. Mas, Jawabannya. dia jawab bunga Rafflesia arnoldi. Salah. Tapi kayaknya Boleh dilempar ya? Oh, udah dijawab tapi ya. bahasa Latinnya kayaknya iya deh. Rafflesia arnoldi, bahasa Latinnya bunga bangkai bukan, Mas? Bunga bangkai itu Enggak. nama tongkrongan. Oke. Ya, maksudnya bahasa Lanjut. Enggak, soalnya endemik Sumatera. Iya. Arnoldi bukan endemik Sumatera. Oke, langsung. Pertanyaan kedua. Ya. Dengarkan baik-baik. Enggak, lo bacanya yang bener. Kita semua udah denger baik-baik. Samudra terbesar dan terdalam di dunia adalah. Ya, kamu. Pasifik. Pasifik. Jawabannya kita cek. Kling, 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 kling. Betul. Benar dan betul. Oke. Selanjutnya, poin untuk kamu baju putih. Siapa namanya? Zahran. Ini pertanyaan ketiga ya. Ya. Buat kamu masih 0. Unsur kimia yang paling melimpah di atmosfer bumi adalah kling 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 saya. Haikal. Oksigen. Oksigen. Nitrogen. Nitrogen. A apa C? Yakin nggak? C. A apa C? C. A apa C? Udah. Lo yang ngantem. Dia udah bilang C. Lama-lama kita yang emosi nih. Oke, kita cek jawabannya. Kling 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 kling. Jawabannya betul dan benar. Benul. Benul. Skornya 1-1 dan 1. Satu. Pertanyaan keempat. Oke.
siapakah ilmuwan yang menemukan hukum gravitasi? Oke, Haikal. Haikal. Isaac Newton. Isaac Newton. Apa? Isaac Newton. Isaac Newton. Apakah benar jawabannya? Kling, 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 kling. Betul. Haikal poinnya ada 100. Kan dia 2 kali Udah 2 kali, 200 dong. Kan 50-50. Oke. Saya, serah saya. Oke. Ya. Gitu, dibagi 2. Oke. Persaingan ini semakin sengit ternyata untuk menentukan siapa yang paling cerdas dan paling cermat. Saya akan menampilkan pertanyaan pamungkas. Oke. Poin dari pertanyaan ini adalah 3 juta. Wih, Jadi pertanyaan yang tadi tidak perlu. Yang penting jauh menang di banget sini. dari 50 ke 3 juta. Gambarnya ini. Nah, Bu Wamen juga Semuanya boleh boleh kalau ikut. mau nebak, Bu. Waktu 30 detik dimulai dari besok lusa. Ya, kelamaan. Dari sekarang. Separuh. Ini yang paling atas aja nih. Semuanya. Oh, Itu Separuh. gambar. Separuh. Itu J. Bel, oke kamu. Apa? Separuh jiwaku. Zara. Separuh jiwaku tampak jiwaku. melayang setiap pandangi senyummu. Wah, coba apakah betul? Dan jawabannya adalah betul. Apa? Jago banget. Paru jin nggak bisa ngomong N. N-nya nggak pakai. Oh, kira nggak bisa ngomong N maksudnya. Benar, jadi kuis ini dimenangi oleh Ayo, Nah, itu buat ada ingatan gampang lupa. Zahran. 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 Boleh tepuk tangan semua untuk Zahran. Dan Haikal. Dan kalian berhak menginap di sini 7 hari. Wah, 7 hari ini. 7 hari. 7 hari. Iya. Terima kasih. Saya Firza Logika pamit. Mwah. Tepuk tangan dong buat Firza Logika. Itu tadi ya, cerdas cermat akhir pekan yang bikin kita puyang ya, Ci. Puyang, kayak nggak cerdas juga, nggak cermat juga kayaknya. Iya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya sama guru pembimbingnya trio yang membanggakan dari Bandung ini. Nah, Bu Wamen ada tanggapan tadi, ternyata mereka punya departemen sains sendiri, ada fasilitas yang baik juga dari sekolah untuk murid-muridnya. Ya, tadi saya sudah berbincang dengan adik-adik ya. Ya. Ini kan luar biasa sekali prestasinya. Terus saya tanya, guru pembimbingnya siapa? Jadi saya sudah tahu, wow, Bu Mei. Terus saya tanya gurunya, ternyata Bu Mei ini guru biologi. Padahal yang proyek yang dikerjakan bisa dibilang campuran kimia dan teknik kimia ya. Dan ini satu yang luar biasa sekali. Bukan berarti kontennya begitu berarti harus kita pikirkan bagaimana kita memang sangat perlu sekali seorang guru atau beberapa guru yang memberikan semangat dan juga metode agar adik-adik kita yang bisa mempunyai banyak pikiran, mempunyai banyak ide, mempunyai banyak energi juga, itu bagaimana bisa mensalurkannya agar bisa menjalin ke arah yang tersebut. Jadi sebenarnya bukan, mungkin di sekolah, kalau di sekolah kalian lengkap fasilitasnya. Tapi saya selalu bilang sebenarnya fasilitas yang paling penting itu guru. Guru, iya. Kan? Iya. Ibu guru Mei kan? Iya. Ya, dan Ini guru-guru lainnya kan? beneran butuh kolaborasi, anak-anaknya juga harus inovatif, pengen tahu, terus fasilitasnya juga harus ada, dan gurunya juga harus punya kualitas. Nah, sebenarnya pemerintah gimana sih cara meningkatkan kualitas gurunya supaya memang akhirnya bisa menularkan ke anak-anaknya? Oke. Di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kebetulan memang ada khusus Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, di mana di situ kita memang ada untuk pelatih untuk guru, karena guru-gurunya kan di training di universitas ya. Oke. Salah satu yang saya rasa sangat penting sekali untuk kita, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya guru ini, kita harus menggunakan bukti-bukti bagaimana sebenarnya manusia belajar. Contohnya, adik-adik kita ini luar biasa berprestasi. Tadi yang pertama mereka bilang adalah diskusi. Ya. Diskusi dengan teman-teman dan dengan guru. Di zaman-zaman sekarang ini kita sering melihat, yang mungkin yang paling penting itu ada fasilitas digital atau immersion learning. Semuanya itu sebenarnya terus terang saja tidak ada buktinya bahwa itu perlu.
Jadi ini penting sekali buat teman-teman di seluruh SMA, guru-guru di mana-mana. Jangan khawatir kalau di SMA-SMA kalian itu belum ada fasilitas-fasilitas yang secara teknik itu ada. Ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita sebagai tim, sebagai manusia itu bisa berdiskusi. Diskusi ya. Dan itu saya ambil juga dari bukti-bukti bahwa manusia itu paling bisa belajar itu dengan cara apa? Dengan cara ngobrol satu sama lain. Ya. Kalau tadi udah hari ini ditanyain cerdas cermat karena Mas Firza yang nanya terus lucu, ini pasti ingat terus kan jawabannya. Ya. Walaupun tadi ada yang salah, terus malahan ingat terus karena satu sama lain. Itu adalah bukti dari penelitian-penelitian bagaimana sebenarnya manusia itu bisa belajar. Itu sangat penting untuk gurunya. Jadi nomor satu memang guru-guru kita dan teman-teman kita ya. Ini ketemu dari SMP kan tadi saya tanya, Dika-Dik udah kenal dari SMP, udah sering biasa. Kenapa juga bisa jadi tim yang kompak, tim yang bisa memenangkan karena dari SMP sudah kenal dan sudah biasa berbicara dan sudah biasa ngobrol satu sama lain. Saya rasa sih itu. Ya. Nah, kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan langsung atau disampaikan langsung nggak ke Bu Wamen? Agar lebih semakin nantinya tuh semakin berprestasi, kawan-kawan lain juga kan bisa mengikuti langkahnya, teman-teman. Silakan. Boleh. Kalau misalnya dari aku ya, dari mungkin sudut pandang langsung dari peserta lomba yang mengikuti lomba-lomba di berbagai macam negara mungkin ya. Mungkin sih kalau dari dari saya sendiri sih mungkin rasa penasaran ya. Mungkin kalau rasa penasaran itu adalah suatu hal yang harus dilawan, bukan untuk ditakuti. Mungkin dari rasa penasaran itu bisa saja kita menemukan suatu hal yang baru dan yang mungkin yang belum pernah yang belum pernah ada researchnya dari sebelum itu. Dan mungkin penemuan itu bisa membawa hasil-hasil yang inovatif dan bisa berdampak kepada di sekeliling kita. Mungkin kalau dari saya itu. Nah, kalau dari teman-teman lain tuh kenapa sih dari rasa penasaran itu bisa berujung ke penelitian dan punya ketertarikan di sains? Betul. Jadi karena kita punya penasaran. Nah, kita tuh punya penasaran nih. Kita tuh harus benahi lah kita apa yang bisa lakuin, apa yang bisa lakuin. Misalnya kita penasaran apa solusinya dari penambangan batu kapur. Kita mencari solusinya. Dan akhirnya kita menemukan bahwa tulang ayam tuh sama kandungannya seperti batu kapur itu gitu. Jadi kita melakukan riset lebih mendalam dan kita bikin produk aslinya. Dan semua kita bisa implementasikan di konstruksi Indonesia yang nyata ini. Dan Haikal juga bisa cerita, kok bisa menemukan tiba-tiba dari tulang ayam. Ya ada di sekitar kita, ngebaso tuh ada tulang ayamnya. Bukan ayam goreng ada, tapi kan nggak kepikiran untuk jadi penelitian. Kalau dari kamu gimana? Ya karena dari kita juga melihat di sekitaran Indonesia juga penambangan batu kapur sudah mulai menipis. Terus di sekolah juga ada masif limbah tulang ayam, limbah makan siang. Nah kita bagaimana how about kita combine two problem into one solution. Jadi comes up lah beton dari tulang ayam. Dari dua masalah tersebut kita bisa bisa menginovasikan di satu proyek. Ya, ya. Jadi sebenarnya bentuknya gimana sih setelah dilakukan pemrosesan dari si tulangnya, terus berbentuk cairan kah, berbentuk bata kah, atau berbentuk apa? Kalau bentuk dari tulang ayam setelah kita ekstraksi itu adalah berbentuknya bubuk. Bisa dilihatin di bawah nggak? Bisa Ada. dibawa. Mana dia? Ada di Coba minta dibawakan hasil tulang Ya, ayamnya harus ayam laki-laki, ayam yang berkokok, nggak ada ya. Ayam apa aja ya. Ayam apa yang aja penting bisa. udah dimakan dagingnya, sisa tulangnya, udah limbah-limbahnya. dibersihkan itu ya. Kita harus bersihkan juga. Ya. Tapi itu sebenarnya pertanyaan Bang Ical sebenarnya itu sangat menarik sekali Ya. karena pasti kandungan dari kalsium karbonat di tulang itu tergantung dari jenis ayamnya juga kan? Ya, berarti dari ayamnya makan apa ini kandungannya. Ini penelitian lanjut nih, Pak. Ini bentuknya seperti ini nih. Bentuknya. Ya. Namanya jadi tepung tulang. Iya. Oke, sekarang diaplikasikannya kalau misalnya di bangunan, itu diadukan si semen dan pasir atau apanya? Betul, disatuin. Ini sama semen, pasir, air gitu satuin. Ya. Oh, jadi ini untuk yang merekatkan bata dan bata? Iya. Ya. Oh. Jadi itu fungsinya untuk meningkatkan kualitasnya gitu agar lebih rekat gitu ya. Nah, komposisinya gitu-gitunya? Maksudnya untuk jadi segini nih berapa ayam nih? Berapa tulang? Kalau kita tuh waktu itu pernah bikin dari 3 kilo menjadi 100 gram ya? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo Dari tepung 3 tulang ayam. kilogram tulang, Ya. itu bisa jadi 1 kilo. 1 kilo. Ya, betul. Oh, lumayan banyak ya berarti ya? Iya, ngebersihin satu-satunya kalau saya sih mikirnya gitu sih. Ngebersihin satu-satunya lumayan juga pegel ya. Iya. Tapi buat penelitian artinya teman-teman udah kreatif, lihat dari bahan-bahan, bahkan itu limbah yang ada di sekitar ya.
secara manual dibersihkan, ada kreativitas juga, Ci. Iya. Nah, Jadi, kalau gitu tolong kasih pesan-pesan dong ke penonton di rumah, ke teman-teman muda lainnya, biar bisa mengikuti langkah teman-teman, minimal punya rasa penasaran aja dulu. betul, ya. Silakan, dari siapa duluan? Haikal boleh? Pesan-pesan ya. Ya. Kalau aku sih, kalau misalnya ada kesempatan ambil aja. Mungkin itu kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. Ya. Terus go big atau go home lah. Jadi Ya. ambil aja risikonya. Go big or go home, jadi ya mendingan go big aja ya. Kita ambil dulu resikonya, coba dulu. Kalau dari Fiandra? Ya kalau misalnya dari saya sendiri sih sama sih dari sebelumnya, jadi coba aja dulu gitu loh. Ya. Jangan terlalu banyak pemikiran yang aduh nanti gimana. Ya kadang kita juga sama kok. Jadi di dalam yang namanya project itu yang namanya trial dan error itu pasti ada aja. Dan mungkin dari trial dan error itu bahkan kita bisa menemukan suatu inovasi yang baru. Jadi coba dulu aja. Jadi jangan banyak OVT ya, jangan banyak overthinking ya kalau Gen Z sekarang. Dari Zahran? Mungkin kalau dari aku sama 11-12 sama Kak Haikal, ambil kesempatan yang kalian punya, karena kesempatan itu bisa jadi tidak datang 2 kali. Dan juga tidak usah takut untuk kalah, karena lebih baik sedih dan sudah mencoba daripada sedih tapi tidak mencoba. Iya. Karena kalau sedih sudah mencoba, itu akan menjadi pengalaman yang bisa dilakukan yang tidak diulang di selanjutnya gitu. Iya. Keren. Kesempatan itu memang datang pada saat yang pas. Kalau kekecilan itu kesempitan. Itu dia. Ya, ada juga. Ini Bu Mei, mungkin Bu Mei ada yang mau disampaikan ke Bu Wamen atau ke anak-anak atau secara umum, silakan Bu Mei. Terima kasih. Tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh anak-anak gitu. Kalau misalkan, alhamdulillah kalau misalkan di sekolah kami memang kami sudah bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengembangkan penelitian. Kami juga berharap ini tidak hanya di sekolah kami saja, tapi ini bisa kami bagikan juga ke sekolah-sekolah yang lain di Indonesia, di mana kami melihat bahwa ketika seorang siswa gitu sudah bisa memiliki pengalaman dalam bidang penelitian, mereka akan menjadi memiliki value yang lebih untuk kedepannya seperti itu. Dan juga penelitian tersebut tadi kata Bu Wamen ya, di situ ada proses berpikir, ada proses berdiskusi, di mana siswa tersebut tidak hanya belajar di kelas secara teoretikal, tapi bisa juga mempraktekkannya secara langsung. Sehingga ketika mereka nanti menemukan permasalahan di sekitar mereka, mereka akan bisa menerapkan solusi-solusi kreatif untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalau dari Bu Wamen, agar talenta dari Sabang sampai Merauke bisa terjaring dengan baik, secara singkat silakan Bu. Kita tahu dan yakin bahwa di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada Einstein dan Marie Curie. Perempuan maupun laki-laki. Tetapi yang belum ada atau belum tercipta secara otomatis itu adalah peluang untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama dengan guru mencari rasa penasaran itu sampai menjadi titik tertentu. Atau didukung oleh orang tua, tentu saja orang tuanya sangat mendukung. Itu yang belum ada. Dan itulah yang sedang diciptakan oleh pemerintah pada saat ini. Tadi yang dibilang adik-adik kita itu betul. Pertama, rasa penasaran. Dan ini saya akan bilang bahwa sains mengatakan dari awal kita semua punya rasa penasaran yang luar biasa. Ya. Kalau pemirsa kenal anak umur 2 tahun pasti nanya banyak kan, kenapa? Ya. Tapi kadang-kadang rasa penasaran itu jadi hilang karena nggak dijawab. Nah, itu yang nggak dijawabnya. Jadi itu satu penasaran. Baik. Yang kedua, Singkat saja Bu. peluangnya. Terus itu banyak sekali peluang. Ya. Dan kalau kita boleh jujur, kadang kita semua mencari peluang. Baik. Yang ketiga saya mau sampaikan bahwa tidak penting bahwa kalian menang atau tidak. Ya. Tidak penting juga bahwa menjadi suatu produk. Yang penting itu adalah manusianya. Jadi proses apapun yang kalian lakukan, siapapun kalian itu pasti akan membangun Indonesia. Ya. Jadi prosesnya itu untuk membangun manusia. Baik. Akses Ya. peluang proses, terima kasih Prof. Stella Christy, Wamen Dikti Saintek. Terima kasih juga untuk Zahran, Haikal dan Fiandra. Ya. Juga Bu Mei
yang sudah hadir di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Terima kasih sudah hadir. Terima